Hai halo Sobat Netya semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik antara sang legenda catur dunia yaitu Bobby Fischer melawan Samuel Resevski. Di sini Samuel bermain sebagai putih dan Fischer sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Palma de Mallorca, Spanyol tahun 1970. Samuel membuka dengan pion D4, dijawab Fischer kuda F6, pion C4, lalu C5, dan dengan formasi ini kita memasuki pembukaan bernama Benoni Defense. Samuel lanjut mengembangkan kuda ke F3, direspon pion kali pion. Kuda membalas makan pion, lalu Fischer E6 membuka jalan bagi gajah untuk berkembang. Putih lalu mengeluarkan kuda ke C3, dibalas gajah meluncur ke B4 mengepin kuda. Putih membiarkan dan lanjut mendorong pion E3 untuk membuka jalan bagi gajah terang berkembang. Fischer lalu kuda melompat ke E4, menyerang kuda 2 kali. Dijawab putih, menteri digeser ke C2 melindungi kuda, sekaligus mengancam kuda Fischer. Lanjut hitam kuda kali kuda, dibalas pion kali kuda menyerang gajah. Gajah menyelamatkan diri ke E7, dilanjut gajah putih ke E2 mempersiapkan jalur rokade. Kedua pemain rokade pendek. Lalu pion maju ke E6 mencegah kuda naik ke B5. Putih lalu jalan F4, Fischer D6. Pion putih terus maju menyerang pion, dijawab pertukaran oleh Fischer, lalu kuda membalas kali pion. Lalu gajah makan kuda sekaligus menyerang menteri. Di sini tentu putih menteri kali gajah dan menyerang pion F7 2 kali bersama benteng. Karena pion terlindungi 2 kali, Fischer masih membiarkan dan mengembangkan kuda ke D7. Lanjut Samuel gajah ke F3 menyerang pion, dibalas menteri naik ke C7 melindungi pion dan balik menyerang C4. Lalu benteng digeser ke B1 membantu menyerang pion B7 dan Fischer menanganinya dengan menggeser benteng A ke B1 menambah perlindungan bagi pionnya. Samuel lanjut menyerang F7 3 kali dengan meluncurkan gajah ke D5, dijawab kuda menggagalkan serangan dengan melompat ke F6. Di sini, kuda menghalau serangan menteri dan juga menyerang balik gajah putih. Samuel lanjut menyerang, kini gajah gelap dibawa ke A3, menyerang pion serta memata-matai gajah dan benteng di belakangnya. Fischer lalu antisipasi, benteng F digeser ke E8 sekaligus menguasai file semi terbuka. Putih lanjut membawa menteri ke D3, direspon hitam kuda makan gajah. Pion membalas, lalu Fischer mendorong pion ke B5, menghalau serangan menteri ke pion A6. Lalu putih memajukan pion ke E4 mengokohkan struktur pionnya, dibalas gajah mundur ke F8, membiarkan benteng menguasai file C sepenuhnya. Samuel lalu membawa benteng ke B4, dibalas hitam, benteng juga naik ke E5. Lalu putih pion maju ke C4 menyerang pion, dibalas Fischer, benteng B digeser ke E8, membentuk formasi baterai. Lanjut putih pion kali pion, dibalas pion kali pion, raja digeser ke H1 terlebih dahulu, menghindari serangan menteri, serta memberikan akses bagi menteri putih memukul pion B5 pada giliran selanjutnya. Lalu Fischer membentuk formasi Alekhine Gun dengan menteri digeser ke E7, berada di antara kedua bentengnya. Menteri putih lanjut makan pion B5, dijawab benteng kali pion mengajak pertukaran. Samuel menerima tawaran, dibalas menteri kali benteng. Menteri putih lalu ke D7, kembali menyerang pion F7 2 kali bersama benteng. Ancaman dibiarkan oleh Fischer. Lalu Fischer membuat langkah cerdas, menteri digeser ke F4 menyerahkan diri untuk dimakan benteng. Dan tentu dengan berpindahnya menteri hitam dari file C, Fischer juga membiarkan benteng dalam ancaman menteri putih. Dalam hal ini, Fischer melakukan double sacrifice bagi kedua perwira mayornya. Lalu apa tujuan Fischer melakukan pengorbanan ini? Tentu saja, jika salah satu pengorbanan tersebut diterima, skakmat bagi Raja Putih akan segera tiba. Misal di sini benteng makan menteri, maka tentu benteng meluncur ke C1, skak.
benteng menutup, lalu benteng kali benteng, skakmat. Atau jika di sini menteri mengambil benteng, tentu skakmat back rank dengan menteri makan benteng di F1. Oleh karenanya, Samuel tidak mengambil pengorbanan yang ditawarkan. Dia memilih raja bergeser ke G1 mensupport benteng agar bisa mengambil menteri. Lalu setelah langkah raja ke G1, menteri hitam menyerang raja ke D4 skak. Raja tentu dipaksa meninggalkan bentengnya dan kembali ke H1. Sebetulnya, bisa saja benteng menutup. Namun, jika benteng menutup, maka permainan berakhir dengan benteng ke C1, skakmat. Setelah raja menyelamatkan diri ke H1, lagi-lagi Fischer menyerahkan menterinya untuk dimakan. Kini menteri Fischer meluncur ke F2. Di sini, Fischer tentu saja membuat lawannya tidak dapat berkutik sama sekali. Jika pengorbanan diterima, maka akan berakhir skakmat seperti tadi. Dan kalau benteng tidak bergerak, tentu menteri akan mencaplok benteng dan skakmat. Kalaupun di sini benteng lari ke petak aman, misal D1, C1, B1 atau A1, tentu benteng hitam akan meluncur ke E1, skak, memaksa benteng kali benteng, dan akan diakhiri menteri makan benteng, skakmat. Karena dihadapkan dengan opsi-opsi sulit tersebut, yang sebetulnya sudah tidak ada harapan lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan. Di sini juga, Samuel Resevsky memilih menyerah. Benar-benar partai yang berkelas ya teman-teman. Meskipun sepanjang jalannya permainan, lebih banyak putih menyerang, tapi Fischer dapat menekuk Samuel dengan taktik-taktiknya yang brilian. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Bobby Fischer. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.